Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Deska Wayaka Putra dengan NIM 202500404030 dengan kelas TI25A Program Studi Teknik Informatika. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul dengan manajemen disk pada sistem operasi Linux. Materi ini membahas bagaimana Linux mengelola media penyimpanan, mulai dari struktur disk, proses akses data, penanganan permintaan disk, hingga algoritma penjadwalan yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi sistem. Next, pendahuluan. Manajemen disk merupakan salah satu komponen penting dalam sistem operasi yang bertugas mengolah media penyimpanan agar dapat disimpan, diakses, dan diproses secara efisien. Dalam sistem operasi Linux, manajemen disk mencakup berbagai aspek seperti pengolahan partisi, sistem berkas atau file system, pengalamatan data, pemetaan akses disk, serta pengaturan kapasitas penyimpanan. Dengan manajemen disk yang baik, sistem operasi dapat meningkatkan performa, mengurangi waktu akses data, dan menjaga integritas data yang tersimpan. Next, struktur data disk. Secara fisik, hard disk terdiri dari berbagai piringan dan berputar dan digunakan sebagai media penyimpanan data. Data pada disk disimpan dalam struktur yang terdiri dari silinder, track, dan sektor. Track merupakan jalur melingkar tempat data disimpan, sedangkan sektor adalah bagian yang lebih kecil dari track yang berisi sejumlah data. Kumpulan track yang berada pada posisi yang sama pada seluruh piringan disebut silinder. Selain itu, terdapat komponen yang disebut head. Head berfungsi untuk membaca dan menulis data dengan bergerak secara radial pada permukaan piringan. Next, pengalamatan organisasi dan data. Pengalamatan dan organisasi data. Dalam Linux, disk tidak dipandang berdasarkan bentuk fisiknya, melainkan sebagai kumpulan blok data yang tersusun secara logis. Setiap blok memiliki alamat tertentu yang digunakan ketika sistem melakukan proses pembacaan maupun penulisan data. Perangkat penyimpanan di Linux biasanya dikenal melalui direktori /dev, misalnya /dev, /sda, atau /dev, /nvma 0n1. Sementara itu, partisi pada disk memiliki identitas tersendiri seperti /dev, /sda1, dan /dev, /sda2. Sistem pengalamatan ini memungkinkan Linux mengolah penyimpanan dengan lebih terstruktur dan efisien. Next, penanganan disk request. Ketika sebuah program membutuhkan data dari disk, program tersebut akan mengirimkan permintaan melalui sistem call kepada sistem operasi. Sistem operasi kemudian menyeruskan permintaan tersebut kepada device driver yang sesuai dengan perangkat yang digunakan. Apabila disk sedang sibuk melayani proses lain, permintaan baru akan dimasukkan ke dalam antrian atau queue. Setelah perangkat disk tersedia, disk controller akan melakukan proses pembacaan atau penulisan data. Mekanisme ini memungkinkan banyak proses berjalan secara bersamaan tanpa menimbulkan konflik dan penggunaan perangkat penyimpanan. Next, waktu akses disk. Kinerja disk sangat dipengaruhi oleh waktu akses atau access time. Terdapat tiga komponen utama yang menentukan waktu akses disk. Yang pertama adalah seek time, yaitu waktu yang dibutuhkan head untuk berpindah menuju lokasi data yang dicari. Yang kedua adalah rotational latency, yaitu waktu tunggu hingga sektor yang diinginkan berada tepat di bawah head akibat putaran piringan. Yang ketiga ada transfer time, yaitu waktu yang diperlukan untuk memindahkan data dari atau ke media penyimpanan. Semakin kecil ketiga komponen tersebut, maka semakin baik performa disk yang dihasilkan. Next, algoritma penjadwalan disk. Pada sistem multitasking, banyak proses dapat mengakses disk secara bersamaan. Untuk mengatur urutan
pelayanan permintaan tersebut, sistem operasi menggunakan algoritma penjadwalan disk. Tujuan utama algoritma ini adalah meminimalkan pergerakan hit sehingga waktu akses menjadi lebih cepat dan efisien. Beberapa algoritma yang umum digunakan adalah FCFS, SSTF, Scan, CScan, Look, dan CLOOK. FCFS melayani permintaan sesuai dengan urutan kedatangan. SSTF memilih permintaan yang paling dekat dengan posisi hit saat ini. Dan Scan bekerja seperti lift yang bergerak bolak-balik melayani permintaan. Scan merupakan pengalaman scan yang memberikan pelayanan lebih merata, sedangkan Look dan CLOOK merupakan versi yang lebih efisien karena tidak terlalu bergerak sampai ujung disk jika diperlukan. Next, implementasi di Linux dan utilitas. Dalam praktiknya, Linux menyediakan berbagai utilitas yang memudahkan administrator dalam mengembangkan media penyimpanan. Linux mendukung berbagai file system seperti ext4, xvs, dan btrfs. Beberapa perintah yang sering digunakan antara lain lsblk untuk menampilkan perangkat penyimpanan dan partisi, fdisk dan i untuk melihat informasi partisi, dev-h untuk memantau penggunaan ruang penyimpanan, serta dudes sh untuk mengetahui ukuran suatu direktori. Selain itu, terdapat perintah mount dan ummount yang digunakan untuk memasang maupun melepaskan partisi dari sistem file Linux. Next, kesimpulan. Sebagai kesimpulan, manajemen disk merupakan bagian penting dalam sistem operasi Linux yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan media penyimpanan. Manajemen disk mencakup perorganisasian data, penanganan permintaan akses, optimasi waktu akses, serta penerapan algoritma penjadwalan disk. Dengan dukungan berbagai utilitas dan algoritma yang efisien, Linux mampu menyediakan sistem pengelolaan penyimpanan yang fleksibel, aman, dan andal untuk penggunaan desktop maupun server. Daftar pustaka. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen disk pada sistem operasi Linux. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat pertanyaan, saya akan berusaha menjawab sesuai kemampuan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.